Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Bersama lagi dengan saya, Bu Ristanti, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 12 SMK Kesuma Margoyoso. Sebelum saya menjelaskan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses produksi massal. Materi yang akan kita pelajari meliputi 1. Pengertian proses produksi, 2. Sifat proses produksi, 3. Macam-macam tipe proses produksi, yang keempat, tujuan proses produksi. Yang pertama, marilah kita membahas tentang apa pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan, cara atau metode untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, sifat proses produksi. Pada dasarnya, sifat proses produksi adalah mengolah. Artinya, mengolah bahan baku dan bahan pembantu secara manual dengan menggunakan peralatan sehingga menghasilkan sebuah produk. Untuk yang ketiga, macam-macam tipe proses produksi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Proses produksi terputus-putus, proses produksi kontinu atau disebut juga dengan proses produksi terus-menerus. Yang ketiga, proses produksi campuran. Yang pertama, mari kita lihat apa pengertian dari proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus yaitu merupakan suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan alat multiguna sehingga dapat dilakukan secara fleksibel. Ciri-ciri dari proses produksi terputus-putus yaitu meliputi 1. Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil namun dengan banyak variasi atau bisa nanti menyesuaikan pesanan. Yang kedua, penyusunan peralatan dilakukan berdasarkan sesuai dengan fungsi peralatan tersebut. Yang ketiga, mesin yang dipakai biasanya berdasarkan fungsi multiguna. Kemudian yang keempat, proses produksi tidak akan terhenti walaupun terjadi kerusakan mesin atau terhentinya salah satu mesin. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud proses produksi kontinu atau terus-menerus? Proses produksi kontinu atau terus-menerus merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses yang sifatnya permanen. Kemudian untuk proses produksi kontinu, itu juga bisa dikatakan sebagai proses produksi atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di satu titik dalam proses. Untuk tipe yang ketiga, proses produksi campuran merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi produksi terputus-putus dengan kontinu yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Kemudian kita lanjutkan untuk tujuan proses produksi. Tujuan proses produksi ini nanti ada 3 macam. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dari produk massal itu sendiri.
Jadi dari bahasan yang kita ulas pada pertemuan kali ini tentang proses produksi massal, bisa kita simpulkan bahwa proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, bahan, dan mesin yang ada untuk menghasilkan suatu produk yang dapat diambil nilai lebihnya atau manfaatnya oleh konsumen. Kemudian proses produksi itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proses produksi terputus-putus, proses produksi kontinu, dan proses produksi campuran. Jadi anak-anakku semua, dari materi tentang proses produksi massal yang Ibu jelaskan tadi, kita bisa melihat contoh penerapan proses produksi massal yang paling dekat dan yang paling nyata ada di SMK Kusuma Margoyoso. Contohnya, 1, produk masker yang dibuat oleh anak-anak jurusan TAB. Yang kedua, produk batik hasil kreasi dari anak-anak jurusan akuntansi. Yang ketiga, produk pin dan gantungan kunci yang diproduksi oleh anak-anak jurusan TKJ, dan masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak atau siswa-siswa SMK Kusuma Margoyoso. Demikian, Ibu yakin di antara anak-anakku semua nanti akan ada yang menjadi wirausahawan yang menghasilkan produk massal dan bermanfaat serta dibutuhkan oleh banyak orang. Demikian pembahasan materi tentang proses produksi massal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut bisa membantu kalian dalam memahami proses produksi massal yang ada di bab 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.